Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa podcast Mat Sanewa, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Bapak Abdul Mukni. Beliau merupakan Kasipenma yang berada di kantor Kementerian Kota Malang. Assalamualaikum Bapak Mukni. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih sampun rawuh di MTSN 1 Kota Malang. Kami undang ke sini untuk memberikan ilmu kepada kami serta para pemirsa podcast Mat Sanewa. Hari ini kami mengundang Bapak Mukni untuk ngobrol, berbincang ringan terkait AKMI. Nah, kita tahu Bapak Mukni merupakan ahli di bidang AKMI karena sudah lama berkecimpung di dunia AKMI sejak tahun 2020 nih Pak. Betul. Leras, alhamdulillah. Kita ingin tahu bagaimana pengalaman Pak Mukni sebagai orang yang terlibat di AKMI, sekaligus beliau sebagai Kasipenma memandang AKMI dari sudut pandang yang berbeda. Kalau sebelumnya terlibat aktif di dalam dunia AKMI, sekarang kita lihat AKMI dari sudut pandang Kasipenmanya. Begitu nggih Pak? Yang pertama tentu kami tanyakan dulu pengalaman Pak Mukni terkait AKMI yang terhitung sejak tahun 2020. Singkat saja Bapak, monggo. Ya, terima kasih. Tahun 2020 waktu kami bergabung di AKMI itu masing-masing beranggotakan 5 orang. Saya kebetulan di sosial budaya waktu itu, kemudian teman-teman ya, saya masih ingat banget ada satu dari Jawa Tengah, MTS itu Bu Ella, ada yang Pak Sofar, Pak Yanto dari Jogja, kemudian Pak Yus dari Man IC, kemudian saya. Berlima ini kami diminta untuk menyusun ya framework gitu ya, item spec, sampai kemudian ketika membuat instrumen, pengalaman yang paling menarik adalah teman-teman ini kan nggak ada yang dari background MI. Yang 3 itu dari MA, maju semua MA-nya, 1 sanawiyah. Saya waktu itu pengawas. Okay. Jadi menariknya apa? Kalimat yang dibuat itu dibaca anak MI pasti nggak ngerti karena istilahnya, karena panjang-panjang ya. Akhirnya tahun 2020 waktu itu belum bernama AKMI ya, masih aksi. Okay, Kemudian kami sampaikan ke Prof Zul sama Pak Dr. Arif selaku pendamping kami. Pak, anak MI itu kosakatanya terbatas, kalimatnya ya masih kalimat sederhana. Iya, sederhana. Akhirnya dari situ mencoba menurunkan dan itu tidak mudah ya. Leres. Ya, itu pengalamannya. Waktu itu di tahun 2020 aksi masih untuk kalangan MI, Pak. MI. Karena di MTS dan MA belum. Itu untuk tahun-tahun berikutnya, ngaten. Kemudian kalau dilihat dari sudut pandang penulis nih atau penyusun instrumen, sebagai orang yang mengawali merintis kegiatan aksi dan AKMI, bagaimana menurut Bapak saat itu peran AKMI untuk madrasah? Saya merasa memiliki pengalaman baru, terutama di bidang evaluasi, karena aksi waktu itu disusun kan diagnostik tes ya. Jadi merupakan diagnosa untuk mencari tahu kan gitu ya, penyebabnya. Nah, itu sesuatu yang baru, kemudian yang menarik. Ternyata soal-soal yang harus ditulis ini kan harus menggunakan stimulus. Stimulusnya pun beragam. Yang selama ini kita kenal mungkin masih di narasi, ternyata di situ kami mendapatkan ilmu baru. Bagaimana stimulus itu yang harus kebaruan, bagaimana yang harus menghindari sarapek, bagaimana stimulus itu menarik, bagaimana stimulus terutama untuk anak-anak MI yang itu memerlukan, kalaupun gambar tentu gambar-gambarnya ya harus turun ke dunia anak usia madrasah ibtidaiyah. Jadi itu sebagai penulis, saya selaku pengawas yang
sebetulnya sudah lama di bidang pendidikan. Ya, dievaluasi, ternyata ada sesuatu yang baru di aksi itu. Jadi saya terutama sebagai seorang pengawas harus banyak mencari tahu, karena ini harus saya sampaikan ke binaan saya seperti itu tentunya. Di awal-awal dari sisi penulis merasakan mendapatkan ilmu yang banyak, pengalaman dengan orang-orang hebat tanpa kita mengundang. Kita yang diundang ketemu Prof. Husairi, Prof. Zulfahmi, ada Prof. Khairul ya, yang itu sains itu ya, telaten sekali kalau saya ingat sama beliau. Di tahun pertama saya di AKMI juga dengan Prof. Khairul 2021. Di tahun kedua dan ketiga itu saya ketemunya dengan Pak Muslim. Jadi banyak memang ilmunya kalau ketemu orang-orang hebat itu Pak. Kemudian di AKMI itu kan memang kita harus menghadirkan dunia nyata anak-anak di dalam soal, dan itu bukan hal yang mudah membuat instrumen senyata mungkin di mata anak-anak, sehingga ketika mereka mengerjakan, oh iya ini pengalaman saya, ini dunia saya, kira-kira seperti itu Pak. Iya. Kemudian kalau sekarang kan Bapak Mukni ini sebagai Kasipenma, bagaimana dari sudut pandang jenengan terkait pelaksanaan AKMI untuk madrasah, terutama bagi para guru? Sebelum ke sana saya ingin menyampaikan dulu agar tidak ada semacam miskonsep atau mispersepsi bahwa literasi membaca itu tidak sama dengan pelajaran bahasa Indonesia. Ini penting saya sampaikan ya, sekarang saya dikasih penma itu supaya tidak ada kesalahpahaman. Literasi numerasi bukan pelajaran matematika, sains itu bukan hanya milik ilmu pengetahuan alam, sosial budaya bukan pelajaran IPS. Ini perlu saya sampaikan dulu, karena masing-masing dari literasi itu sesungguhnya kan kemampuan dari peserta didik untuk menggunakan, apakah itu literasi membacanya sehingga bisa bermanfaat bagi dirinya dan juga orang lain dari informasi-informasi itu, dan kemudian memiliki keterampilan membedakan apakah ini benar-benar bisa saya percaya sebagai sebuah informasi atau ini ndak perlu lewat saja. Saya kira itu juga penting di dunia sekarang itu, yang informasi derasnya melebihi hujan deras itu ya. Di zaman digital seperti di zaman digital perlu. Ya. Ini perlu saya sampaikan dulu. Kemudian yang kedua, ternyata AKMI ketika saya sebagai penulis memang fokus ya untuk menghadirkan fenomena-fenomena yang saya fokus di sosial budaya, sehingga bagaimana komitmen kebangsaan, bagaimana toleransi, anti kekerasan, inklusi itu sebetulnya betul-betul dibutuhkan di zaman moderasi beragama seperti ini. Nah, ini akhirnya sekarang begitu di Penma saya melihat ini sangat-sangat penting bahwa literasi, apakah itu membaca, numerasi, sains maupun sosial budaya di AKMI itu betul-betul adalah untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Tentu saja ini akan sangat bermanfaat ketika semua unsur yang terlibat. Di sini ada kepala madrasah, ada guru-guru. Nah, guru ini jangan sampai hanya AKMI itu kelas 5, AKMI itu kelas 8, AKMI itu kelas 11. Lalu guru-guru yang bertahu banyak kelas-kelas itu saja, tidak. Sesungguhnya ini ada tanggung jawab bersama. Ya kepala, ya guru, ya tenaga kependidikan, ya anak-anak terutama, dan juga peran pengawas. Menurut saya itu perlu, karena pengawas itu adalah sebetulnya penjamin mutu internal di madrasah itu. Suksesnya AKMI sebetulnya adalah bagaimana kolaborasi dan integrasi dari semua komponen banyak pihak. Iya. Karena tidak hanya bertumbuh pada guru, Bang. Tidak bisa. Dan hanya misalnya MI itu kan tugasnya guru kelas 5, tidak betul seperti itu. Karena nanti bagaimana RTL-nya ya, rapot AKMI ini kan harus dimaknai. Dan bagaimana AKMI dilaksanaan itu harus ada manfaat untuk perbaikan pembelajaran di ruang-ruang kelas
khususnya di madrasah di Kota Malang ini. Kalau bicara AKMI kan seluruh Indonesia pastinya. Betul. Seperti itu. Di kelas ruangan lebih kecil tapi nanti dampaknya bisa luas itu Pak Nggih. Iya. Dampaknya bisa luas karena di kelas itu pun kan dari individu-individu kan ada capaian yang perlu perhatian sampai ruang kreasi kan. Nah, perbaikan pembelajaran ini dilakukan. Bagaimana kemudian kepala madrasah hadir di situ melihat perencanaan pembelajaran, pelaksanaannya, sampai kemudian anak-anak ini betul-betul terjadi perubahan, misalnya dari grade 1 ke grade 2, yang dari 2 ke 3, 3 ke 4, sampai nanti ruang kreasi yang diharapkan itu anak-anak literat kan ke sana. Kalau dilihat dari sosial budaya, itu kan merupakan literasi yang juga membedakan antara AKMI dengan AKM Bang Nggih. Dan Sosbud itu cakupannya sangat luas. Justru kalau menurut saya Sosbud itu malah bisa menaungi seluruh literasi. Kalau yang numerasi, membaca dan sains itu kan hanya lingkup tertentu Pak Nggih. Sedangkan Sosbud justru mencakup seluruhnya. Jadi lebih luas cakupannya. Jadi kalau Sosbud itu saya melihat bagaimana anak-anak ini di tingkat ibtidaiyah, sanawiyah sampai aliyah, mereka hidup di negara yang betul-betul memiliki keragaman, mulai dari agama yang itu sangat individual banget ya, sampai kemudian adat istiadat, budaya, bahasa. Kalau kita bicara ras, kita bicara tentang suku dan sebagainya. Ini kalau literasi sosial budaya ini hasilnya bagus, sesungguhnya nanti akan menjadikan masyarakat, anak-anak MI, MTSMA yang dari madrasah itu insya Allah yang digendaki Pak Menteri itu. Betul. Jadi moderat. Karena moderasi beragama itu bisa lewat AKMI ini. Sehingga muncul toleransi dan lain sebagainya, tidak saling menyalahkan itu Pak. Iya. Kalau hanya numerasi, membaca, sains itu kan khusus Pak Nggih, tidak mencakup banyak hal, tapi justru Sosbud itu yang cakupannya sangat luas dan sangat penting bagi kehidupan anak-anak. Ya meskipun masalah-masalah sosial itu bisa diangkat ke membaca, kan seperti itu ya. Tetapi di Kementerian Agama itu ada difokuskan ya. Kenapa ada Sosbud ya? Yang kalau di Kemendikbud kan sosial budaya itu enggak dijadikan salah satu literasi. Untuk yang terakhir nih Bapak, harapan Bapak di masa yang akan datang, bagaimana peran AKMI, aksi nyata dari guru madrasah sehingga bisa memperbaiki selain kualitas pembelajaran juga karakternya anak-anak. Menurut Pak Mukni bagaimana? Ya tentunya saya sangat berharap ya kepada semua yang berhubungan langsung dengan kegiatan AKMI ini. Sesungguhnya AKMI ini kan sudah ditangani oleh para ahli. Saya terlibat bagaimana merekrut calon-calon pesertanya itu di awal-awal saya terlibat langsung itu ya. Tahapannya begitu panjang dan ketika ini sudah menjadi satu instrumen, saya sangat berharap tolong dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama itu, kemudian apapun hasilnya itu yang penting adalah ditindaklanjuti. Dan ketika menindaklanjuti ini tidak bisa hanya diserahkan kepada guru, tetapi kepala madrasah pengawas dan juga anak-anak yang di situ menjadi bagian dari subjek kegiatan AKMI ini, bagaimana mereka secara langsung dilibatkan. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah budaya literasi. Jadi budaya literasi itu akan menjadi penting. Jadi tidak hanya akan bermanfaat di kelas, tetapi dalam kehidupan nyata. Bagaimana anak-anak ketika di rumah, ketika di madrasah, ketika di masyarakat, mereka juga berpikir kritis, mereka juga mampu berkolaborasi, mereka bisa berkomunikasi dengan baik, kan gitu ya. Sehingga 4C-nya itu, mau kreativitasnya, kolaborasinya, komunikasinya, berpikir kritisnya, itu bisa lewat AKMI tersebut. Sehingga mereka juga bisa memfilter ya Pak ya, berita-berita yang tidak baik, tidak benar dan seterusnya itu Pak. Iya, jadi sangat juga kesana juga. Sangat cocok dengan ajaran agama kita kan. Kalau kita nerima sebuah berita, jangan langsung kita percaya begitu saja. Apalagi kalau berita-berita ini membuat kita berpikir benar enggak ya. Yaitu harus ada
konfirmasi. Nah, itu menjadi penting. Ketika anak-anak literat, mereka tidak sekedar membaca, tapi mereka memahami bacaan dan mereka menggunakan, memanfaatkan untuk kehidupan dirinya dan bagi orang lain. Insya Allah seperti itu. Baik, yang paling terakhir nih Pak, pesan khusus untuk guru-guru madrasah terkait dengan perbaikan kualitas pembelajaran, karena sasaran kita kan anak-anak itu tidak hanya mahir di kompetensi akademik, tapi juga dari segi sikap dan karakternya. Iya. Yang pertama pesan saya kepada semua ya, ini guru dan siapapun yang terlibat di dunia pendidikan, tidak berhenti belajar. Nah, ini tidak berhenti belajar. Karena apa? Karena sesuatu yang hari ini sesuatu yang hari ini maju, mungkin bulan depan, tahun depan, apalagi 5 tahun ke depan, belum tentu yang saat ini bagus itu pada zaman itu sama bagusnya. Jadi selalu belajar, termasuk belajar bahwa anak-anak ini lahirkan dengan potensi yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kemudian dengan kurikulum baru ini, diferensiasi itu, ini kan juga sangat-sangat relevan ya. Bahwa anak-anak punya potensi yang berbeda, mereka punya bakat minat yang berbeda, mereka punya sesuatu yang barangkali ketika kita belajar dan kita bisa menemukan itu, guru mampu mengoptimalkan, siapa tuh justru itulah yang sangat berharga bagi kita. Jadi pesan saya adalah tidak pernah berhenti belajar. Kemudian kedua, hargailah anak-anak yang lahir ke dunia ini, yang mereka sudah punya potensi itu, dioptimalkan potensinya agar pendidikan ya bukan hanya pengajaran ya. Jadi kalau bicara di sini kan tidak sekedar transfer ya, tetapi karakter itu adalah bagaimana kita itu memberikan, lalu kita memberi contoh, kita menjadi contoh, kita membiasakan, lalu madrasah menciptakan budaya karakter yang mulia itu, istilahnya supaya anak-anak berakhlakul karimah. Saya kira kalau bicara karakter itu tidak hanya diberi cerita, tapi dibentuk, dibiasakan, dicontohi, apalagi guru-gurunya menjadi contoh, bukan hanya memberi contoh ya, tapi menjadi contoh. Ya. Baik Bapak Mukni, terima kasih. Tidak terasa kita sudah beberapa waktu ngobrol dengan beliau, banyak ilmu, banyak pengalaman, banyak arahan yang beliau sampaikan untuk kita, pastinya sangat bermanfaat. Apalagi untuk guru-guru seperti saya yang masih sangat fakir dengan ilmu Pak, butuh pembinaan, butuh masukan agar saya bisa menerapkan ilmu yang pernah saya gali saat kuliah. Terima kasih Pak Mukni atas kehadirannya di MTSN 1. Semoga tetap terus bisa ketemu dalam keadaan bahagia. Amin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.